Bab 934. Pengantar surat. Mengirim surat. Ruth Liu tercengang ketika mendengar ini. Aku dalam keadaan ini, terkadang bingung, terkadang terjaga, tidak bisa tanpa suara pianomu dan tidak bisa mengendalikan pedang di langit. Aku tidak bisa menjelma menjadi tubuh bayangan, tidak bisa menghubungi tubuh inkarnasi, hanya bisa menemukan seseorang untuk mengirimiku surat agar seseorang bisa datang dan menjemputku. Tapi ini adalah dunia manusia awam, betapa jauhnya dari dunia kultivator. Bahkan kamu seorang kultivator saja tidak bisa, apalagi manusia biasa. Ruth Liu mengerang. Aku tidak mencari manusia awam, aku mencari kultivator. Harley Ye berkata perlahan, guru nasional kerajaan manusia awam bukanlah seorang kultivator. Sejauh yang aku tahu, guru nasional di dunia manusia awam pada dasarnya adalah kultivator tingkat rendah dan mereka jauh dari kualifikasi untuk terbang dengan pedang. Tidak secepatmu. Itu berbeda. Harley Ye melambaikan tangannya, jika aku selalu terjaga, tentu saja tidak perlu mencari mereka. Tetapi aku kadang-kadang jatuh ke dalam kebingungan, dan jika aku ingin tetap terjaga sepanjang waktu, aku harus membawamu bersamaku, kecepatannya akan sangat berkurang. Setelah mengatakan ini, dia tersenyum santai, juga, dengan aku di sini, aku akan memberi mereka kualifikasi untuk terbang dengan pedang, memberdayakan mereka, memadamkan meridian mereka, dan membiarkan mereka meningkatkan ranah kultivasi mereka dalam waktu singkat. Aku bisa tetap melakukannya. Benar saja, itu tidak menyulitkanmu. Ruth Liu mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Bisakah kita tidak menyebutkan ini? Harley Ye terbatuk kering, lalu mengeluarkan batu giok dan mencap gumpalan kesadaran ilahi ke dalamnya, kirim seseorang ke negara-negara langit biru kuno. Guru mengirimkannya. Oke, para penjaga yang menunggu di luar aula segera masuk dan mengambil batu giok yang diberikan oleh Harley Ye. Kepalaku. Setelah penjaga pergi, Harley Ye terus memukuli kepalanya. Orang itu terbangun dalam keadaan seperti itu. Bahkan jika dia adalah master suci istana surgawi, dia tetap tidak berdaya dan hanya bisa mengandalkan suara manusia untuk tetap terjaga. Pernahkah kamu memikirkan mengapa kamu hanya bereaksi terhadap suara pianoku? Ruth Liu melirik Harley Ye dengan ragu. Musik piano ini bukan musik biasa. Harley Ye menarik napas dalam-dalam. Aku dapat mengatakan bahwa musik piano ini memiliki banyak asal dan memiliki kekuatan untuk membangkitkan dunia. Satu orang dapat menghentikan 1000 pasukan. Kalau begitu ajari aku. Ruth Liu memandang Harley Ye dengan harapan. Aku memiliki seorang murid, yang juga seorang putri di antara manusia awam. Aku membawanya di jalan kultivator. Harley Ye menemukan tempat yang nyaman dan duduk, lalu mengeluarkan kendi. Sosok Rani Si muncul dalam benaknya, namun, aku sedikit menyesalinya, karena dia hampir mati. Aku tidak ingin kamu mengulangi kesalahannya, ini adalah jalan yang kejam, kamu harus berjalan di atas darah dan tulang. Aku tidak takut. Ruth Liu menarik napas dalam-dalam, matanya yang indah tegas, seperti Rani Si saat itu, dengan sedikit keras kepala. Aku punya istri. Harley Ye sepertinya mendengar apa arti kata-kata Ruth Liu. Dia ingin sekali berkultivasi keabadian dan dia jelas ingin mengikutinya. Dia masih mengerti sedikit tentang pikiran keluarga seorang wanita. Apa yang aku katakan 3 tahun lalu sama seperti sekarang. Ruth Liu menurunkan matanya, menggertakkan giginya, dan tidak berani menatap langsung ke mata Harley Ye. Aku tidak peduli berapa banyak wanita yang kamu miliki, dan aku juga tidak berharap menjadi wanitamu. Aku hanya berharap ketika kamu lelah, aku bisa memainkan piano untukmu, itu saja. Kenapa kamu melakukan ini? Karena Tuhan telah membiarkanmu dan aku bertemu lagi, aku tidak akan melepaskannya. Kalau begitu kamu menjadi manusia biasa untuk beberapa hari lagi.
Harley Ye menyesap minumannya. Mungkin 10 tahun dari sekarang, kamu akan meneteskan air mata oleh pengalaman manusia awam ini, tapi itu hanya gumpalan asap dalam ingatanmu. Jadi, kamu setuju? Ruth Liu mengangkat kepalanya dengan tajam, matanya yang indah penuh kejutan. 9 hari kemudian, aku akan membawamu untuk berkultivasi abadi. Terima kasih. Ruth Liu melompat dengan bersemangat, seperti gadis kecil, sangat bersemangat. Ini adalah jalan yang kamu pilih. Melihat Ruth Liu yang bersemangat, Harley Ye tidak bisa menahan senyum, karena Ruth Liu melompat, musik piano terputus, matanya perlahan jatuh ke dalam kebingungan. Dia duduk dan tertidur. Tidak tahu kapan, Ruth Liu menjadi tenang. Ketika dia melihat Harley Ye yang tertidur lelap, dia masih sedikit malu. Dia senang untuk sementara waktu, tetapi dia melupakannya. Melihat bahwa Harley Ye sedang tidur nyenyak, dia menggigit giginya dengan ringan, dan akhirnya berjongkok. Dengan lembut, dia membelai rambut putih Harley Ye yang terkulai dan membelai wajah pria ini yang tua. Maafkan kelancanganku. Di paviliun yang sunyi, dia mencium dahi Harley Ye. Harley Ye tidak bergerak sama sekali. Dia memang tidur sangat nyenyak dan terlihat ekspresi kesakitan di wajahnya dari waktu ke waktu. Pada malam hari, dia terbangun, karena guru nasional negara biru langit kuno datang, dengan mulut tajam dan pipi monyet, tentu saja, biksu muda kultivator Joy Li, yang ditakuti oleh Harley Ye tidak keluar lagi selama beberapa hari malam itu. Hormat kepada senior. Orang ini baru saja masuk ke paviliun, kemudian jatuh ke tanah. Bangunlah, kata Harley Ye ringan. Terima kasih banyak, senior. Joy Li berdiri dan dengan hormat, tetapi ketika dia melihat bekas bibir merah di dahi Harley Ye, dia tidak lupa mengatakan sesuatu yang berarti di dalam hatinya. Senior juga pria yang temperamen. Bantu aku melakukan sesuatu. Harley Ye berkata, kirim sesuatu ke istana surgawi. Aku pasti akan melakukannya, aku. Joy Li berhenti sebelum selesai berbicara. Dia menatap Harley Ye dengan ragu. Junior bodoh, istana surgawi ada di mana? Nancu. Nancu. Joy Li menelan ludah tanpa sadar, wajahnya kusut. Senior, Nancu setidaknya beberapa juta mil jauhnya dari sini. Dengan kekuatanku, aku tidak akan bahkan sampai akhir hayatku. Apakah kamu tidak akan menggunakan formasi teleportasi? Harley Ye memandang Joy Li dengan penuh minat. Mungkin saja. Joy Li terlihat sangat malu, tapi aku tidak punya uang. Kudengar kalau menggunakan formasi teleportasi, membutuhkan banyak batu spiritual. Biayanya puluhan ribu batu spiritual, tidak sedikit. Baiklah. Harley Ye tersenyum, dia tidak memiliki spiritual batu. Spiritual batunya habis dirawat tak berujung, tetapi dia memiliki harta. Ada beberapa, pilih satu saja, dan itu tak ternilai harganya. Barang-barang di sini, keluarkan dan jual. Kamu bisa menjual banyak, cukup untuk bolak-balik beberapa kali. Dia mengeluarkan tas penyimpanan, lalu melemparkannya ke Joy Li. Terima kasih banyak, senior. Joy Li tanpa sadar merobek tas penyimpanan yang berisi senjata spiritual, giok spiritual, dan manik-manik spiritual. Sangat terang hingga hampir membutakan matanya. Hatinya berdebar ketika dia melihatnya. Mana pernah dia melihat begitu banyak harta karun. Kekayaan tidak boleh diekspos. Kamu harus memahami ini dan tetap rendah hati. Harley Ye berkata dengan santai, juga, beritaku tidak boleh diungkapkan kepada orang-orang di luar istana surgawi. Kalau kamu berani menyebarkannya, konsekuensinya kamu tahu sendiri. Setelah mengatakan itu, Harley Ye mengeluarkan cahaya ilahi, menetapkan larangan jiwa Joy Li untuk mencegah orang-orang yang tidak bermoral mencari pelacakan jiwa. Aku mengerti itu. Joy Li menyeringai sambil memandang Harley Ye dengan sedikit malu.
senior, di mana istana surgawi di Nancu? Biar aku punya tujuan pasti, tidak sudah mencari kemana-mana. Seluruh Nancu adalah istana surgawi. Tidak mungkin, bukan. Joey Lee membuka mulutnya. Aku hanya tahu sekte 3, dari mana istana surgawi ini berasal. Kamulah yang sudah terlalu lama berada di dunia manusia awam. Harley Ye berkata santai. Itu benar, sudah lebih dari 10 tahun. Joey Lee tertawa datar. Alam Ningki. Harley Ye datang kepadanya, lalu sebuah telapak tangan sudah berada di atas kepala Joey Lee. Kemudian, energi darah tubuh suci dituangkan ke dalam tubuh Joey Lee dari tulang tengkorak, yang secara kuat memperluas meridian dan dantian untuk Joey Lee. Wush! Joey Lee tiba-tiba mengerang, wajahnya sangat kesakitan. Tahanlah! Harley Ye mendengus, kekuatan darah mengerikan, sumber tubuh suci dan darah suci keluar, juga banyak manik-manik spiritual dan spiritual giok selama periode ini. Kekuatan spiritual dalam dirinya ditarik keluar dan menembus ke dalam tubuh Joey Lee bersama-sama, memberinya energi spiritual yang dia butuhkan untuk tahap lanjut. Hu. Dengan suara silih berganti, tingkat kultivasi Joey Lee melonjak, dari alam Ren Yuan ke alam Zen Yang. Dari alam Zen Yang hingga puncak alam Zen Yang, sampai menerobos ke alam Lingsu, baru berhenti dengan mantap. Jika ada yang melakukannya lagi, mereka akan terkejut. Meskipun Master Suci Istana Surgawi tidak dalam keadaan baik, metodenya menentang langit. Dia sangat kuat. Alam Ren Yuan mendapatkan alam Lingsu, ini adalah dunia yang besar. Tidak tahu kapan, Joey Lee baru bangun dan merasa sangat bersemangat. Hari ini, dia merasa berbaur dengan langit dan bumi. Jika ini adalah reuni dengan sekte, maka itu bisa bahu-membahu dengan leluhur. Jimat spiritual ini dapat dikeluarkan pada saat krisis. Harley Ye menyerahkan tas penyimpanan lainnya kepada Joey Lee. Terima kasih, senior. Terima kasih, senior. Dia terus bersujud. Ini adalah orang yang mulia dalam hidupnya dan itu benar-benar mengubah hidupnya. Ini yang aku ingin minta kamu kirimkan. Harley Ye menyerahkan pisau naga tiran kepada Joey Lee. Pedang yang sangat kuat. Joey Lee mengambilnya dan tersandung di tempat, karena pisau naga tiran terlalu berat dan pedang itu mengancam. Alam Lingsu tidak tahan dengan paksaannya. Ayo kita pergi. Junior pasti akan melaksanakan misi dengan baik. Joey Lee bersyukur, lalu berbalik dan melangkah ke dunia hampa. Namun, karena dia tidak terbiasa, dia jatuh lagi dan menjatuhkan pedang terbang. Jangan sampai salah. Melihat Joey Lee yang pergi, Harley Ye menarik napas dalam-dalam. Apakah kamu tidak takut dia akan mematuhi Yin dan melanggar Yin? Tanya Ruth Liu, yang masih memainkan piano. Kecuali dia sudah bosan hidup. Haruskah aku merasa terhormat? Ruth Liu tersenyum lembut. Apa maksudmu? Harley Ye, yang baru saja duduk, melirik Ruth Liu dengan takjub. Meskipun aku tidak tahu banyak tentang dunia kultivator, aku masih tahu bahwa Beichu terbagi. Seluruh Nancu adalah istana surgawi. Identitasmu di dunia kultivator adalah seperti pangeran dari kerajaan manusia awam, bahkan kaisar juga takut padamu. Orang hebat sepertimu tinggal di Nanzhao, bukankah itu adalah kehormatan kami? Kamu benar. Harley Ye mengangkat bahu dengan santai, tapi sama seperti para pejabat manusia awam, wilayah, kekuasaan, dan kehormatan mereka tidak diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan. Di belakang mereka, ada pengorbanan dan laut darah rakyat. Bisakah aku berpikir bahwa kamu mengajariku aturan bertahan hidup di dunia kultivator? Tidak hanya di dunia kultivator, tetapi juga di dunia manusia awam, orang yang kuat akan dihormati. Tinju adalah segalanya. Bersambung.
Bab 935. Mimpi buruk sebuah generasi. Malam di Nanzhao damai dan tenang. Di tempat tidur yang nyaman, Harley Ye tertidur lelap lagi, seperti biasa, terlihat bingung dan kesakitan. Di depan tempat tidur, Ruth Liu duduk dengan tenang sambil memegang sutra di tangannya. Dia menyeka keringat dingin yang mengalir dari dahinya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menghapus perubahan dan kelelahan di wajahnya. 2. Malam yang sunyi dipecahkan oleh suara gemuruh, seluruh kota kekaisaran Nanzhao terganggu. Di langit ilusi, dua batu besar terbang, sangat besar, secepat kilat dan melayang di atas istana Nanzhao. Dari kejauhan, masih ada dua orang yang berdiri di atasnya, seorang pemuda berbaju putih dan seorang pemuda berbaju ungu. Basis kultivasinya tidak tinggi, hanya alam Ren Yuan. Jika tidak, mereka tidak akan menginjak roh monster spiritual untuk melakukan perjalanan itu. Dewa. Melihat mata garang dan dewa abadi berdiri di atas, ekspresi para petugas tiba-tiba berubah drastis. Dewa, aku tidak tahu harus berbuat apa dengan pertarungan sebesar itu. Ruth Liu berjalan keluar dari paviliun dan menatap langit ilusi. Aku sedang menunggu guru nasional kerajaan Tunu. Pemuda berbaju putih mendengus dingin, apakah kamu tidak akan memberiku penjelasan untuk membunuh jenderal dari kerajaan Tunu? Cepat biarkan guru nasional keluargamu keluar dan menjawab atau aku akan menghancurkan Nanzhao malam ini. Kalian berdua adalah dewa, apakah kalian juga akan menuntut lebih dulu? Ruth Liu berkata dengan dingin, pasukanmu mencuri ke Nanzhaoku dan ingin menculikku serta mengancam ayahku, apakah kalian tidak layak dibunuh? Kamu benar-benar berani. Pemuda berbaju ungu mendengus dingin, menyebabkan telinga manusia awam berdarah. Jika itu masalahnya, biarkan Nanzhao berdarah malam ini. Dengan mengatakan itu, mereka berdua mulai menyemburkan sinar bara api dan yang lainnya memuntahkan petir. Di mata seorang kultivator, meskipun itu tidak berbeda dengan lelucon, tapi di mata manusia awam, bara api dan guntur adalah bencana. Tring. Segera, sebuah piano merdu terdengar di paviliun istana kekaisaran, menyebabkan pemuda berbaju ungu dan putih itu tertegun sejenak. Dia masih punya hati untuk bermain piano. Pemuda berpakaian putih itu tertawa nakal. Kalian dari sekte itu, terdengar sebuah suara dari bawah. Doulongmen, biar kalian lebih mengerti. Pemuda berbaju ungu itu menunjukkan ekspresi garang di wajahnya, lalu segera memerintahkan elang untuk menyerang. Tentu saja, pada saat ini, tangan emas besar tiba-tiba muncul dan menyapu dunia hampa. Ketika dia melihat ke langit lagi, elang masih ada di sana, tetapi pemuda berbaju putih dan pemuda berbaju ungu menghilang. Mereka pergi kemana? Para penjaga tercengang di sana. Mereka tidak melihatnya dengan jelas, tetapi elang bisa melihatnya dengan jelas. Pemuda berbaju putih dan pemuda berbaju ungu dihancurkan menjadi ketiadaan oleh tangan emas besar. Elang memiliki spiritualitas, tubuhnya bergetar, ia terbang turun dari langit ilusi, lalu jatuh di depan paviliun dan merangkak di sana. Meskipun ia adalah monster spiritual, tapi juga bisa membedakan yang kuat dan yang lemah, orang di dalam benar-benar terlalu kuat. Monster spiritual yang kuberikan padamu, kamu bisa pergi ke surga jika ada waktu. Di paviliun, Harley Ye menggeliat dengan malas. Terima kasih. Ruth Liu terkikik, seperti gadis kecil yang tidak mengenal dunia, dan berlari dengan sangat bersemangat, tidak terlihat seperti seorang putri. Dia melarikan diri, tetapi tidak ada apa-apa, tidak ada yang memainkan piano, sehingga Harley Ye, yang ingin mencari tempat untuk menyanyikan sebuah puisi, jatuh ke tanah dan tertidur lelap setelah bangun untuk waktu yang lama. Di luar pintu, Ruth Liu membelai kepala berbulu elang, kamu akan mengikutiku mulai sekarang, baiklah.
Elang, yang matanya penuh dengan cahaya ganas belum lama ini, sekarang ingin menjadi domba kecil yang jinak. Ia bukan takut pada Ruth Liu, tetapi pada Harley Ye, dapat membunuhnya 1000 kali. Harley Ye mengambil tembakan yang kuat dan menghancurkan 2 divisi nasional kerajaan Tunu, membuat para penjaga gelap agak tidak responsif. Setelah mereka bereaksi, mereka semua berlutut kepada Harley Ye dengan ekspresi hormat, seperti menyembah dewa. Dengan dewa yang begitu besar, sangat aman. Siapa yang berani menggertak Nanzhao? Sebuah episode yang bukan episode berlalu dan malam kembali menjadi tenang. Bajingan. Pada malam hari, raungan datang dari sebuah gunung di Beichu. Gunung ini tidak besar, tapi megah. Ada istana besar di atasnya. Di Beichu, disebut Sekte Dulong. Pada saat ini, di aula besar Sekte Dulong, guru Sekte Dulong sangat marah, karena murid yang dia kirim ke dunia manusia awam dibunuh, bahkan ada 2. Awalnya, para murid yang pergi ke alam manusia awam untuk menjadi guru nasional pada dasarnya tidak diterima oleh sekte tersebut, tetapi keduanya berbeda agar dia bisa dikenang di kemudian hari. Sekarang lebih baik, ketika bangun, kedua putranya sudah tidak ada. Bunuh. Master Sekte Dulong menggeram seperti anjing gila, bunuh guru nasional kerajaan Nanzhao untukku. Baik, orang-orang di aula diam-diam mengerti mengapa guru Sekte Dulong begitu marah, jadi mereka tidak berani menunda bahkan 3 orang berbaju hitam terbang keluar dan langsung pergi ke Nanzhao di dunia dari manusia awam. Sekte Dulong berada di ambang perbatasan antara dunia kultivator dan dunia manusia awam, tidak jauh dari kerajaan Nanzhao. Dan 3 orang berbaju hitam bukanlah orang biasa. Mereka berlari lebih cepat dari kelinci dan mencapai kota kekaisaran kerajaan Nanzhao sebelum fajar. 2. Tidak lama kemudian, deru istana kerajaan Nanzhao terdengar lagi. Kemudian, tidak ada lagi, 3 pria berbaju hitam baru saja tiba. Mereka pergi ke kuil raja untuk melapor bahkan tanpa sepatah kata pun pembukaan. Semua mati. Ketika Master Sekte Dulong mendengarnya, ekspresinya sangat berubah dan hatinya sakit. Itu adalah 3 Master Alam-Alam Lingsu. Mati begitu saja. Master Sekte, dari sudut pandang bawahanmu, seharusnya ada senior tua di kerajaan Nanzhao, yang budidayanya setidaknya di alam Kongming. Seorang lelaki tua berbaju ungu mengerang, jangan memprovokasi mereka. Hati-hati mendatangkan momok yang lebih besar. Bagaimana dengan kehidupan kedua putraku? Master Sekte Dulong tiba-tiba menjadi marah. Memangnya kenapa dengan alam Kongming? Pendukung besar kita adalah keluarga bangsawan Sueling. Tidak peduli seberapa kuat dia masih tidak ada tandingannya untuk sebuah keluarga. Benar kata ketua sekte, benar. Kali ini kamu yang ke sana. Master Sekte Dulong mendengus dingin, jangan menyerang dengan paksa, perhatikan baik-baik detail orang itu. Baik, pria tua berbaju ungu segera menghilang ke aula. Di bawah malam berbintang, dia sangat cepat dan kultivasinya berada di puncak alam Lingsu. Dia tiba di Nanzhao dalam waktu 1 jam. Orang ini pintar. Sebelum memasuki kota kekaisaran, dia menutupi aura dengan jimat spiritual. Kemudian dia berubah menjadi seorang lelaki tua yang menjual sandal jerami dan menyelinap ke kota kekaisaran. Dia berada di depan sebuah kios lelaki tua yang menjual teh, lalu berhenti. Saudaraku, aku dengar bahwa ada dewa yang tidak dapat dipahami di kota kekaisaran kita. Pria tua berbaju ungu itu bertanya sambil minum teh. Sepertinya kamu dari luar kota. Pria tua yang menjual teh tersenyum lembut. Adapun dewa yang kamu sebutkan, dia benar-benar tak terduga. Tadi malam, 2 guru nasional kerajaan Tunu bahkan dibunuh. Sekuat itu, pria tua berbaju ungu itu berpura-pura terkejut. Tapi sepertinya dia mengidap penyakit aneh.
Lelaki tua itu duduk bersila di kursi, lalu mengeluarkan kantong rokoknya dan merokok. Penyakit aneh. Pria tua berbaju ungu itu tercengang. Penyakit aneh apa? Ini juga dikabarkan oleh orang-orang di istana. Dikatakan bahwa dewa itu tidak terlalu waras. Dia seperti mayat berjalan dan tidak ada yang mengingatnya. Yang aneh adalah begitu dia mendengar sang putri bermain piano, dia akan segera baik-baik saja. Ternyata begitu. Mata lelaki tua berpakaian ungu itu berkedip, dia menjatuhkan piring tembaga, lalu berbalik dan pergi. Orang ini memang sangat berhati-hati, sampai malam tiba, dia baru menyelinap ke istana. Ketika dia keluar lagi, orang ini masih memegang seseorang di tangannya. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah seorang pengawal. Pelacakan jiwa. Setelah mencari sudut kosong, dia menggunakan teknik pelacakan jiwa pada penjaga. Setelah 3 atau 5 detik, tubuhnya bergetar dan tercengang di sana, seolah disambar petir. Wajahnya menjadi pucat lagi pada saat yang sama, keringat dingin muncul di dahinya dan ekspresinya menjadi ketakutan. Harley Ye. Bibirnya bergetar dan suaranya bergetar. Meskipun dia hanya seorang tetua dari Sekte Dulong, dia telah melihat Harley Ye. Sepertinya tidak ada seorang pun di dunia kultivator yang tidak mengenal Harley Ye, karena penampilannya diukir pada hati semua orang. Legendanya adalah mimpi buruk sebuah generasi. Dia masih hidup. Pria tua berbaju ungu itu gemetar tak terkendali. Dia berguling dan merangkak keluar dari kota kekaisaran, membumbung tinggi, hanya untuk kembali ke Sekte Dulong dalam 1/4 jam. Rahasia yang mengejutkan. Rahasia yang mengejutkan. Sebelum memasuki aula, dia berteriak dan melolong sambil berlari ke aula. Dia tidak stabil dan jatuh ke tanah. Kenapa begitu panik? Mana sopan santunmu? Master Sekte Dulong mendengus dingin. Rahasia yang mengejutkan. Master Sekte mana yang merupakan rahasia yang mengejutkan? Pria tua berbaju ungu buru-buru mengeluarkan sepotong batu giok dari tangannya, lalu menyerahkannya kepada Master Sekte Dulong, tetapi dia meringkuk di tanah, dan seluruh tubuhnya bergetar. Segera, Ketua Sekte Dulong juga terhuyung-huyung, tetapi ketika dia melihat wajah Harley Ye dari batu giok, seolah-olah dia melihat iblis, dia seperti berada di neraka. Dia masih hidup, dia masih hidup. Wajah Ketua Sekte Dulong pucat dan suaranya bergetar. Segera, leluhur Sekte Dulong juga terganggu. Bahkan ketika dia mendengar berita itu, dia menjadi pucat karena ketakutan. Itu adalah Harley Ye, yang adalah orang suci istana surgawi. Dia adalah dewa pembunuh. Jangan panik, jangan panik. Leluhur tua Dulong masih tenang, dia menekan ketakutan dan keterkejutannya. Bukankah dia tidak waras? Seperti orang mati berjalan. Dia pasti terluka parah dan tidak boleh ada pertempuran puncak. Kita hanya perlu mengendalikan Ruth Liu. Apakah kita perlu takut dengan orang yang amnesia? Leluhur tua, kita tetap harus hati-hati. Lebih baik melaporkan masalah ini ke keluarga bangsawan Sueling, kata Master Sekte Dulong. Ya, kita masih memiliki keluarga bangsawan Sueling yang mendukung kita. Ketua Sekte Dulong buru-buru berkata, cepat, kirim pesan ke keluarga bangsawan Sueling. Tidak, aku akan pergi sendiri. Malam itu gelap dan berangin. Leluhur Sekte Dulong yang terus menggunakan formasi teleportasi, lalu datang ke keluarga bangsawan Sueling yang agung. Apa? Segera, sebuah suara yang tidak dapat dipercaya terdengar di aula utama keluarga bangsawan Sueling, dan bahkan leluhur keluarga bangsawan Sueling pun terkejut. Masalah ini besar sekali. Jika kamu berani berbohong padaku, kamu akan mati dengan mengenaskan. Leluhur keluarga bangsawan Sueling menatap tajam ke leluhur Sekte Dulong. Itu adalah rawa tak berujung. Semua orang mati di sana. Bagaimana dia bisa keluar hidup-hidup?
sepenuhnya benar. Leluhur Sekte Dulong tampak serius, tetapi juga tetap tunduk. Bukankah senior juga tahu, wilayah terlarang dinasti Dacu sangat berbahaya, tapi bukankah Harley tetap keluar hidup-hidup dari sana? Leluhur, apakah itu benar atau salah? Kita harus mencari tahu. Ketua keluarga bangsawan Sueling mengerang, akan lebih baik untuk memberitahu istana Haus Darah dan keluarga besar. Untuk apa memberitahu mereka? Leluhur keluarga bangsawan Sueling mendengus dingin. Harley mempunyai tubuh suci zaman purba yang berharga. Apakah kita mau mengundang mereka datang dan membaginya dengan kita? Tapi dengan kekuatan keluarga bangsawan Sueling, aku tidak bisa menghentikan Harley yaitu. Bukankah Sekte Dulong sudah mengatakannya? Harley tidak waras, seperti mayat berjalan. Leluhur keluarga bangsawan Sueling tersenyum tipis. Hidupnya bergantung dengan seseorang yang bernama Ruth Liu. Selama kita mengendalikannya, Harley adalah seperti domba yang akan disembelih. Bersambung. Bab 936. Firasat buruk. Tring. Di suatu malam yang sunyi, di istana kerajaan Nanzhao, suara merdu piano kembali terdengar. Meskipun sudah larut malam, sebagian besar orang di kota kekaisaran Nanzhao duduk berkelompok 3 atau 5 orang sambil mendengarkan suara piano dengan sangat nyaman. Bahkan anak-anak berperilaku sangat baik, karena suara piano sangat merdu. Di paviliun, Harley terbangun. Setelah 3 atau 5 detik, dia menggelengkan kepalanya, lalu berjalan diam-diam ke tempat tidur dan diam-diam melihat ke kejauhan. Untuk beberapa alasan, dia memiliki firasat buruk. Sebagai seorang kultivator pada tingkatnya, firasatnya hampir semuanya benar karena merupakan tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan. Sudah 9 hari, Dewa Joili seharusnya sudah tiba di Nanchu. Tidak jauh dari situ, Ruth Liu yang sedang memetik senar, tersenyum lembut. Itu palsu tentang Joili, yang kamu ingin ingatkan adalah waktu, kan? Harley tersenyum, dia menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, lalu mengeluarkan kendi. Jangan khawatir, aku tidak akan lupa tentang ini. Aku akan membawamu untuk berkultivasi abadi besok. Aku khawatir kamu lupa. Ruth Liu tersenyum dan sedikit nakal. Harley tidak berbicara, dia masih minum dengan tenang dan terkadang mengangkat matanya untuk melihat keluar jendela, karena firasat buruk menjadi semakin kuat. Malam itu sunyi seperti biasanya. Orang-orang di kota kekaisaran, mendengarkan suara piano, jatuh tertidur lelap satu persatu, termasuk Harley. Tidak seperti manusia awam, setiap kali mereka tertidur, itu akan menjadi mimpi buruk. Tiba-tiba, langit Nanzhao Nangong menjadi gelap gulita. Melihat dari kejauhan, ada layar hitam tak terlihat yang menutupi bintang-bintang di langit, udara penuh dengan darah. Jelas angin sepoi-sepoi, tetapi terasa dingin sampai menusuk tulang. Di tanah yang luas, Joili membawa pisau naga tiran di punggungnya dan menginjak pelangi panjang dengan cepat. Tidak tahu kapan, sebuah gerbang kota besar muncul di matanya. Di atas gerbang kota, ada juga 3 karakter yang kuat dan kuat, pintu besar selatan. Tiba, akhirnya sampai. Joili menyeka keringatnya dengan keras. Setelah 3 atau 5 menit, dia mengambil pelangi panjang dan mendarat di bawah gerbang selatan. Berhenti. Tiba-tiba, suara teriakan dingin bergema di tembok kota. Dilihat dari kejauhan, ada seorang pemuda yang mengenakan baju besi dan berpenampilan heroik. Jika diperhatikan dengan seksama, bukankah itu Mozashi, salah murid pewaris 9 biografi gerbang dalam sekte Hang Yue? Teman seiman, aku di sini untuk mencari seseorang. Joili berteriak sambil menyeka keringatnya. Ada lagi yang datang mencari orang. Mozashi berkata dengan dingin,
semua orang yang datang berkata dia sedang mencari seseorang. Apakah Nancu memiliki kerabat sebanyak Becu? Aku benar-benar di sini untuk mencari seseorang. Joey Lee mengeluarkan gulungan dari tangannya, membentangkannya, lalu berdeham dan mulai membaca. Lensi, Andrian Haotian, Jelvin Zong, Charlie Chu, Yuda Zuge, Liko Zong, Suandi Hong, Cantika, Andreas Yang, Francisco Xiao, Nancy Ji, Lewi Dan, Aaron Zhou, Freddy Su, Dicky Pang, Alvaro Sangguan, Alphonse Situ, Yunandi Xie. Berhenti. Mozashi segera mendengus dingin. Dia berdiri di tembok kota sambil menatap Joey Lee di bawah. Ini semua kerabatmu? Bukan. Joey Lee menggelengkan kepalanya. Orang yang mempercayakanku mengatakan bahwa salah satu dari orang-orang di atas boleh. Siapa yang mengutusmu? Ini, pemilik pisau ini. Joey Lee melepas pisau naga tiran di punggungnya dan mengangkat tangannya, berharap Mozashi bisa melihat lebih jelas. Pisau naga tiran. Mozashi melihatnya sekilas, tiba-tiba melompat dari tembok kota, lalu mendarat di depan Joey Lee dengan keras dan menatap Joey Lee dengan tajam. Katakan padaku, di mana pemilik pisau ini? Siapa kamu? Katakan namamu. Kalau kamu bukan orang yang ditunjuk senior, aku tidak akan mengatakannya. Joey Lee mundur selangkah sambil memegang pisau naga tiran. Mozashi. Mozashi, kan? Aku akan mencarinya. Joey Lee segera mengambil gulungan itu dan ingin mencarinya di antara nama-nama yang padat. Untuk apa mencarinya? Mozashi begitu kokoh. Dia menamparkan Joey Lee ke tanah, kemudian menggendongnya dan berjalan ke gerbang selatan menuju Sekte Hang Yue. Segera, Sekte Hang Yue, Sekte Zheng Yang, Sekte Qing Yun, Sekte Qing Yun, keluarga besar, dan seluruh istana surgawi terkejut. Aula besar Sekte Hang Yue berdiameter lebih dari 1000 kaki dan Joey Lee dikelilingi di tengah. Aku benar-benar di sini untuk mencari seseorang. Semua orang satu balai menatapnya. Joey Lee ketakutan dan menangis di tempat. Sebuah tamparan dapat membunuhnya ratusan kali. Dia tiba-tiba berpikir bahwa dirinya ditangkap ke markas musuh. Aku adalah Lensi, di mana pemilik pisau ini? Lensi segera berdiri, lalu menatapnya dengan seringai. Dunia manusia awam, kerajaan Nanzhao. Pagi-pagi sekali, Ruth Liu keluar dari kamar kerja. Hari ini, dia sengaja mengenakan gaun putih bersih. Setiap helai rambutnya disisir dengan sangat halus, seperti air yang mengalir. Dia bersemangat dan ada kegembiraan di matanya yang indah. Hari ini seharusnya menjadi hari yang tak terlupakan, karena Harley Ye akan membawanya untuk berkultivasi keabadian. Ini adalah hari terakhirnya sebagai manusia biasa. Seperti biasa, dia datang ke paviliun tempat Harley Ye tinggal. Namun, tepat saat dia akan membuka pintu, dia tanpa sadar melihat kembali ke langit yang jauh. Di sana, awannya padat, seolah-olah lautan sedang bergulung-gulung, disertai kilat dan guntur. Yang paling penting bukan ini, tapi tekanan seperti gunung, yang membuatnya terengah-engah. Meskipun jauh, dia samar-samar bisa mencium bau darah dan niat membunuh yang dingin di udara. Ada apa ini? Orang-orang di kota Kekaisaran Nanzhao juga terkejut. Terlalu banyak orang yang tidak tahan dengan tekanan. Mereka semua berlutut di tanah, menatap langit ilusi dengan ngeri, seolah-olah kiamat akan datang. Cit. Ruth Liu membanting pintu hingga terbuka. Tanpa berpikir panjang, dia langsung memetik kecapi yang diletakkan di sana. Suara merdu dari piano segera terdengar, tetapi tidak peduli betapa indahnya nada itu tidak bisa menutupi guntur yang menderu. Segera, Harley Ye yang sedang tidur membuka matanya. Sedetik kemudian, dia tiba-tiba berdiri dan melangkah di depan tempat tidur. Matanya sedikit menyipit saat dia melihat ke langit yang jauh. Ekspresinya menjadi sangat muram dalam sekejap.
Dia sepertinya bisa melihat lautan gelap orang dalam jarak puluhan ribu meter. Sungguh suatu kehilafan. Harley Ye mengepalkan tinjunya erat-erat, seolah memikirkan apa yang salah. Masalahnya adalah dua guru nasional kerajaan Tunu. Apakah dia yang datang menjemputmu? Ruth Liu, yang terus memetik senar, bertanya dengan tergesa-gesa. Jangan hentikan suara piano. Harley Ye segera muncul di samping Ruth Liu. Dia mengumpulkan awan untuknya dan duduk bersila, lalu membawanya keluar dari paviliun menuju luar kerajaan. Itu musuh, kan? Di awan, melihat wajah serius Harley Ye, wajah Ruth Liu sedikit pucat. Sejak dia bertemu Harley Ye, ini adalah pertama kalinya dia melihat Harley Ye menunjukkan ekspresi seperti itu. Tidak peduli apa, jangan hentikan suara piano. Yang ditanggapinya hanyalah suara nyaring Harley Ye. Aku mengerti. Ruth Liu menarik napas dalam-dalam dan tampak sedikit tegas. Dia tahu bahwa hanya Harley Ye yang bisa menyelamatkan Nanzhao dan orang yang bisa menjaga kesadaran Harley Ye, hanyalah dia. Karena itu, demi menjaga keselamatan warga Nanzhao, mereka berdua sangat diperlukan. Pada saat krisis, Ruth Liu menunjukkan kelembutan seorang wanita di sudut mulutnya. Dia menatap Harley Ye dan tidak takut sama sekali. Itu bagus untuk bisa bertarung berdampingan denganmu. Harley Ye secara alami tidak mengerti tentang pikirannya. Dia sudah berlari keluar dari kota kekaisaran. Meskipun dia tidak bisa terbang, kecepatan larinya masih sangat cepat, seperti cahaya ilahi, bergegas ke gunung. Dia tahu bahwa target orang-orang itu adalah dia dan karena dia tahu, dia tidak bisa membiarkan perang mempengaruhi manusia awam. Shum. Dengan kilatan angin, dia bergegas ke hamparan pegunungan. Bersambung.